Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang masih sama, di channelnya Teguh ANS. Bagaimana subscriber yang masih setia dengan channel Teguh ANS? Dan semoga kita selalu sukses dan rezeki melimpah serta sehat walafiat. Saya di sini masih sama, kita mau mengulas dunia perporangan. Dan sebelum saya lanjutkan, subscribe dulu lah bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, tonton terus videonya dan jangan lupa dibagikan. Kabar buruk bagi kita, khususnya para pembudidaya porang, petani porang. Kabar buruknya adalah harga porang saat ini belum juga stabil, dan ya mulai banyak isu-isu yang beredaran bahwa di pemerintah telah mencanangkan untuk sertifikasi tanaman budidaya porang. Padahal sebelum porang itu menjadi primadona, kayak sertifikasi tanaman porang dan yang lainnya belum begitu ada. Tapi setelah porang ini dirasa memiliki nilai ekonomi yang tinggi, mulai ada pencanangan peraturan yang bermacam-macam. Nah, kalau kita bahas tentang aturan-aturan itu ada sisi baiknya dan sisi buruknya juga tentunya ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas itu, belum membahas itu. Saya mau membahas atau mengulas salah satu bagaimana strategi kita para pembudidaya porang agar kita itu istilahnya tidak hanya mengandalkan porang dan tidak song di pertanian porang, tetapi kita juga bisa mengandalkan di pertanian lain tapi tetap membudidayakan porang. Oke, ikuti terus ya. Ini saya mau tunjukkan bagaimana triknya. Ini bukan porangnya sudah rusak atau kemana, tapi ini porang sudah mulai tua. Kalau sudah mulai tua ya pertumbuhannya seperti ini. Ada yang sudah mati, ada yang menguning dan lain sebagainya. Porang seperti ini tentunya ini masih dalam satu musim, dan kalaupun dipaksa panen ini belum bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Artinya umbi porang hasil panen ini kalau masih satu musim itu masih masuk dalam kriteria ke umbi bibit, belum ke umbi pabrik gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi hal-hal ini untuk tetap istilahnya biar dapur kita mengepul atau keluar asap terus. Salah satu trik yang saya lakukan di sini adalah di lahan porang kita itu tidak hanya ditanami porang, tetapi ada tanaman bermacam-macam. Seperti yang ada di depan saya ini. Nah, ini tanaman durian. Ini investasi agak panjang sih sebenarnya. Kalau durian itu minimal kan antara 7 sampai 10 tahun baru bisa berbuah. Kalaupun berbuah juga hanya musiman gitu. Ada lagi salah satu trik yang saya pakai adalah di sini, di lahan saya itu saya sela-selai tanaman ini, namanya adalah tanaman kakao seperti ini. Tidak banyak sih sebenarnya, hanya perlahan itu ada yang saya tanami 3, 2 ataupun belum mengembangkan secara komoditi untuk menjadi perkebunan coklat. Tapi ke depannya, karena harga coklat itu ke depan saya lihat di pasar internasional itu harganya juga stabil, pengennya saya juga menanam atau membudidayakan dalam skala besar. Dan ini insya Allah saya masih sediakan, karena ini sebenarnya adalah uji coba, tapi karena uji coba kok hasilnya lumayan gitu, karena satu pohon ini seperti ini masih usia sekitar
2 atau 3 tahun tapi sudah berbuah. Nah, ini bisa dipanen, terus seperti ini nunggu agak besar yang ke sana. Sebenarnya kalau kita rawat seperti tanaman coklat ini menghasilkan, karena ini tidak pernah saya rawat, hanya tanam, tidak pernah saya pupuk, tidak pernah saya rawat. Kalau saya belajar kepada orang-orang yang berbudidaya coklat itu kayak seperti ini, harus ada yang di-pruning, ada yang harus dibiarkan gitu. Tapi karena ini belum skala budidaya, jadi saya hanya masih tahapan uji coba saja. Ini ada durian lagi, tuh seperti itu. Selain tanaman tadi, mungkin kita juga bisa aplikasikan seperti ini. Ini sela-selanya di tanaman porang itu ada tanaman singkong, terus ya macam-macam lah. Singkong ini bisa menjadi pangan juga, bahan makanan juga. Kalau di tempat saya dijadikan nasi tiwul, terus tape, singkong, ada lagi singkong goreng dan yang lain sebagainya. Jadi tidak melulu kita hanya mengandalkan tanaman porang. Selain tanaman yang sudah saya sebutkan tadi, ini di sela-sela lahan saya juga tanami yang pukat. Harapannya ada duren, ada alpukat, itu adalah sebagai investasi jangka panjangnya. Ketika nanti suatu saat porang itu tidak laku, masih ada tanaman yang bisa kita petik. Jadi tidak istilahnya tidak kita mengejar suatu tanaman yang bisa menghasilkan uang, tapi kita juga sudah menyiapkan beberapa alternatif tanaman yang untuk jangka tua kita itu bisa kita manfaatkan. Duren, alpukat ini bisa kita manfaatkan dalam jangka panjang, artinya investasi jangka panjang, tidak sepat seperti pohon kakao atau coklat tadi, terus dan singkong. Selain itu, sebenarnya kemarin itu saya di lahan saya itu saya tanami ini. Ini juga termasuk bukan yang kering ini ya, tapi yang merambat ini. Kalau yang kering ini karena mati ini. Nah, ini termasuk juga salah satu tanaman yang menjadi komoditi dulunya itu. Nah, pernah jaya, pernah menjadi suatu primadona di tempat saya. Ini adalah vanili. Jadi dulu pernah sebelum saya tanami porang ini adalah di bagian lahan ini, di pinggir-pinggirnya pernah ditanami vanili, karena memang dulu pernah menjadi suatu yang apa ya istilahnya, sing duwe vanili, yang punya vanili itu pasti orang-orang yang berduit gitu. Jadi saya coba mengaplikasikan seperti itu. Nah, kenapa saya mengaplikasikan tanaman-tanaman itu tidak hanya di lahan itu, tidak hanya saya tanami porang. Kita berkaca pada beberapa kejadian atau beberapa waktu lalu ketika tanaman ini atau tanaman vanili ini pernah jaya, itu harganya sangat luar biasa dan yang menanam masih sangat sedikit sekali. Ketika orang-orang banyak yang menanam, harganya ya meskipun sekarang sudah kembali normal, harganya dulu ketika banyak panen itu tidak sebagus yang seperti yang kita inginkan. Sama halnya ketika kita menanam porang dulu, sebelum banyak orang yang menanam, harganya lumayan sangat bagus sekali. Setelah kita ikut berbudidaya, ternyata harganya cuma segini, dan berbagai peraturan atau berbagai isu sebenarnya itu Mas ya, itu sudah bermunculan dari pabriknya harus gini dan begitu. Jadi untuk antisipasinya kita mungkin bisa persiapkan beberapa tanaman-tanaman alternatif yang nantinya bisa kita manfaatkan atau bisa sebagai investasi jangka panjang kita. Ya, intinya seperti ini. Kalau kita cuma berpatokan sama satu tanaman saja, yaitu berbudidaya porang, menurut hemat pengamatan saya,
Itu kalau saya pribadi sih kurang setuju, karena ketika suatu saat nanti harganya porang itu anjlok atau turun drastis, maka kita tidak ada sesuatu yang bisa menutupi keuangan kita. Berbeda dengan orang-orang yang berdasi atau yang bagaimana gitulah, atau orang-orang kantoran itu. Kalau petani harus serba bisa dan serba mengotak-atik biar tidak sampai ruginya itu terlalu besar. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi seperti itu, dan saya cuma berdoa semoga kita selalu diberi rezeki yang lancar dan utamanya kesehatan yang selalu terjaga. Kurang lebihnya mohon maaf, ini sudah mau hujan dan saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.